Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Yandita Friyoga dari jurusan IPA PPG Prajabatan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas tentang implementasi pembelajaran UBD pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 6, yaitu pada bagian elaborasi pemahaman. Di sini saya akan membandingkan hasil diskusi dari kelompok lain dengan jurnal atau buku yang terkait. Nah, di sini saya mengambil naskah dari kelompok 1, di mana di sini diberikan dua ilustrasi. Yang pertama yaitu hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Sedangkan ilustrasi 2, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat konten buku teks. Nah, dari ilustrasi tersebut, saya melihat bahwa kelompok 1 memilih bahwa ilustrasi 2 yang cocok dan sesuai dengan peserta didik masa kini. Artinya, kelompok 1 menyatakan bahwa penilaian tersebut terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan, bukan hanya dari unjuk kerja saja seperti pada ilustrasi 2. Nah, naskah kelompok 1 mengatakan bahwa penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah. Penilaian sebaiknya dilakukan secara terpisah antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini juga serupa dan sama dengan yang diungkapkan oleh salah satu pengarang pada buku yang berjudul Penilaian Otentik. Buku tersebut dikarang oleh Aman pada tahun 2015 yang diterbitkan oleh UNY Press. Di sana Aman menyatakan bahwa penilaian mencakup 3 aspek, yaitu penilaian pada kompetensi sikap, penilaian pada kompetensi pengetahuan, dan penilaian pada kompetensi keterampilan. Hal ini juga sama yang diungkapkan oleh Kunandar pada tahun 2013 bahwa Kunandar menyatakan aspek penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dapat tercapai apabila kegiatan penilaian otentik menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai instrumen yang disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kunandar pada tahun 2013. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil telaah yang telah saya lakukan, yaitu membandingkan hasil diskusi kelompok 1 dengan buku terkait, terdapat kesamaan yaitu penilaian seharusnya memang dilakukan secara menyeluruh yang mencakup 3 aspek, yaitu aspek penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Serta penilaian tersebut juga harus memiliki rubrik yang terpisah dari buku teks karena buku teks tersebut merupakan sumber rujukan dalam proses pembelajaran. Jadi artinya penilaian bukan hanya dari unjuk kerja yang bersumber dari satu rujukan saja, melainkan bisa dari berbagai penilaian seperti penilaian keterampilan, penilaian sikap, dan penilaian pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.